Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pasar uang. Nah, anggota dari kelompok 7 yang pertama yaitu Resti Rahmawati, saya sendiri dengan NIM 112210176, dan yang kedua ada Oktaviani Alfiah dengan NIM 112210194. Yang ketiga ada Homisah dengan NIM 112211522, dan yang keempat ada Lori Boru Peranginangin dengan NIM 112211318, dan yang terakhir ada Amelia Putri Septiana dengan NIM 112211036. Nah, pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama tentang organisasi pasar valuta asing, dan yang kedua ada pasar spot, yang ketiga yaitu pasar forward, yang keempat pembahasan mengenai studi kasus, dan yang terakhir adalah ringkasan. Oke, pembahasan yang pertama adalah mengenai organisasi pasar valuta asing yang akan dibawakan oleh Lori. Organisasi pasar valuta asing. Apakah pasar valuta asing? Pasar valuta asing atau foreign exchange adalah pasar global untuk memperdagangkan mata uang dengan tujuan memfasilitasi perdagangan internasional, investasi, hedging risiko mata uang, dan juga spekulasi. Organisasi pasar valuta asing juga berperan dalam pasar valuta asing adalah Asosiasi Valuta Asing ACI Financial Markets Association. ACI FMA merupakan organisasi yang menghubungkan para pedagang, menyediakan pendidikan dan menetapkan standar etika dalam industri valuta asing yang beranggotakan lebih dari 9.000 anggota di 63 asosiasi nasional di 6 benua. Perannya sebagai berikut: 1. Menyambungkan para pedagang, 2. Menyediakan pendidikan, 3. Menetapkan standar etika. Organisasi yang berperan dalam pasar valuta asing dibagi menjadi: 1. Bank for International Settlements, bank sentral internasional yang terdiri dari bank sentral dari berbagai negara. BIS mendorong kolaborasi internasional dalam pengaturan kegiatan keuangan dan valuta asing. 2. ACI FMA, Asosiasi Pasar Keuangan ACI yang berpusat di Paris. ACI FMA menghubungkan pedagang, menyediakan pendidikan, dan melembagakan standar etika dan industri. Ketiga itu lembaga pendukung bursa falas, sistem clearing, dan penyedia data pasar. Lembaga pendukung menyediakan infrastruktur, teknologi, dan layanan yang memungkinkan transaksi falas berlangsung dengan efisien dan aman. Pasar valuta asing. Tujuan pasar valuta asing itu sendiri merupakan untuk memfasilitasi transfer daya beli antar mata uang guna mendukung transaksi perdagangan internasional dan investasi lintas negara. Sebagian besar transaksi valuta asing terjadi di pasar antar bank, di mana bank-bank besar saling berdagang secara langsung. Peserta utama pasar valuta asing yaitu bank komersial, perusahaan multinasional, bank sentral, pedagang falas, dan individu. Volume dan likuiditas. Pasar valuta asing adalah pasar keuangan terbesar di dunia. Berdasarkan volume transaksi harian dengan tingkat likuiditas yang sangat tinggi, desentralisasi pasar. Pasar valuta asing tidak memiliki lokasi fisik tertentu karena sebagian besar perdagangan dilakukan secara elektronik melalui jaringan global. Adapun resiko pasar valuta asing yaitu: 1. Volatilitas tinggi, yaitu di mana harga mata uang dapat berfluktuasi secara signifikan dalam waktu singkat. Meningkatkan risiko kerugian bagi investor dan pedagang. Kedua itu risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar yaitu perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan internasional dan biaya impor atau ekspor. 3. Kurangnya sentralisasi. Karena pasar tidak terpusat, sulit untuk mengontrol manipulasi harga atau pelanggaran regulasi. 4. Risiko kredit. Dalam transaksi over the counter, ada risiko bahwa itu mungkin gagal.
Resiko pasar valuta asing yang terakhir yaitu kebutuhan pengetahuan yang mendalam. Berinvestasi atau berdagang di pasar valuta asing membutuhkan pemahaman mendalam tentang ekonomi global dan kebijakan moneter. Keuntungan pasar valuta asing. Yang pertama ada likuiditas tinggi. Pasar valuta asing adalah salah satu pasar paling likuid di dunia, memungkinkan transaksi besar dilakukan dengan cepat tanpa memengaruhi harga. Yang kedua ada akses global. Pasar beroperasi 24 jam sehari, memungkinkan akses yang hampir terus-menerus untuk perdagangan di berbagai zona waktu. Yang ketiga ada diversifikasi, memungkinkan perusahaan dan individu melakukan diversifikasi portofolio mereka dengan berinvestasi dalam berbagai mata uang. Selanjutnya ada kerugian pasar valuta asing. Yang pertama ada risiko tinggi. Pasar forex sangat fluktuatif, pergerakan harga yang cepat dapat menyebabkan keuntungan besar, tapi juga kerugian besar. Yang kedua ada kurangnya regulasi global. Karena sifatnya yang desentralisasi, pasar forex memiliki regulasi yang berbeda-beda di tiap negara sehingga meningkatkan resiko manipulasi dan penipuan. Yang ketiga ada psikologi dan emosi. Forex trading dapat menimbulkan tekanan psikologis yang tinggi terutama bagi trader pemula karena pergerakan harga yang cepat. Pasar spot. Apa itu harga pasar spot? Istilah pasar spot mengacu pada tempat di mana instrumen keuangan diperdagangkan untuk mendapatkan uang tunai untuk pengiriman segera. Aset yang diperdagangkan di pasar spot meliputi komoditas, mata uang, dan sekuritas. Pengiriman terjadi ketika pembeli dan penjual menukar uang tunai dan instrumen keuangan. Sebaliknya, kontrak berjangka didasarkan pada pengiriman aset acuan pada tanggal yang akan datang. Bursa dan pasar over the counter (OTC) dapat menyediakan perdagangan spot atau perdagangan berjangka. Poin-poin utama: instrumen keuangan diperdagangkan untuk pengiriman segera di pasar spot. Banyak aset yang mengikuti harga spot dan futures atau forward. Sebagian besar transaksi pasar spot dapat diselesaikan 1 hari kerja setelah transaksi, sedangkan transaksi valuta asing diselesaikan dalam 2 hari kerja. Transaksi pasar spot dapat terjadi di bursa atau over the counter. Pasar spot dapat dibandingkan dengan pasar derivatif yang memperdagangkan pasar forward, futures, dan opsi. Selanjutnya ada cara kerja pasar spot. Pasar spot melibatkan pertukaran sekuritas fisik dengan uang tunai. Itulah sebabnya pasar ini juga disebut sebagai pasar fisik atau pasar tunai, karena transaksinya berlangsung segera. Baik pembeli maupun penjual setuju untuk mentransfer dana secara langsung meskipun transaksi diselesaikan pada jadwal yang berbeda. Misalnya, transaksi saham diselesaikan berbasis T+1 atau hari kerja setelah tanggal transaksi. Efek yang diperdagangkan di pasar spot. Ekuitas saham, produk yang diperdagangkan di bursa. Ekuitas berjangka pendapatan tetap, obligasi, T-bills, kontrak berjangka pendapatan tetap, divisi mata uang, kontrak berjangka mata uang, komoditas logam, energi, ternak, produk pertanian, komoditas berjangka. Kontrak berjangka memperdagangkan kontrak yang memiliki tanggal kadaluarsa. Kontrak ini juga terkadang disebut perdagangan spot karena kontrak yang kadaluarsa berarti pembeli dan penjual akan segera menukar uang tunai dengan aset acuan. Spot. Harga terkini dari instrumen keuangan di spot. Harga spot. Harga ini adalah harga di mana instrumen dapat segera dijual atau dibeli. Pembeli dan penjual membuat harga spot dengan memposting pesanan beli dan jual mereka
Di pasar liquid, harga spot dapat berubah dalam hitungan detik ataupun milidetik saat pesanan terpenuhi dan pesanan baru memasuki pasar. Penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara berikut ini. Yang pertama yaitu cash. Cash merupakan penyerahan dana yang dilakukan pada tanggal atau hari yang sama dengan tanggal diadakannya transaksi ataupun kontrak. Yang kedua yaitu TOM, kependekan dari tomorrow, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak. Dan yang terakhir, spot. Spot merupakan penyerahan yang dilakukan 2 hari setelah tanggal transaksi. Kemudian ada perdagangan pasar di bursa. Bursa mempertemukan dealer dan pedagang yang membeli dan menjual komoditas, sekuritas, kontrak berjangka, opsi, dan juga instrumen keuangan lainnya. Berdasarkan semua pesanan yang diberikan oleh peserta, bursa menyediakan harga dan juga volume terkini yang tersedia bagi pedagang yang memiliki akses ke bursa. Bursa Efek New York adalah contoh bursa tempat para pedagang membeli dan juga menjual saham untuk pengiriman segera. Ini adalah pasar spot. Chicago Mercantile Exchange adalah contoh bursa tempat para pedagang utamanya membeli dan menjual kontrak berjangka. Ini adalah pasar berjangka dan bukan pasar spot. Meskipun demikian, CME juga memiliki beberapa pasar tunai. Over the counter. Transaksi yang terjadi secara langsung antara pembeli dan penjual disebut transaksi over the counter. Bursa terpusat tidak memfasilitasi transaksi ini. Pasar valuta asing atau pasar falas adalah pasar OTC terbesar di dunia dengan omset harian rata-rata sebesar 7,5 triliun dolar per April 2022. Dalam transaksi OTC, harga dapat didasarkan pada harga spot atau harga atau tanggal di masa mendatang. Dalam transaksi OTC, ketentuannya tidak selalu distandarkan, dan oleh karena itu dapat bergantung pada kebijaksanaan pembeli dan atau penjual. Seperti halnya bursa, transaksi saham OTC biasanya merupakan perdagangan spot, sedangkan transaksi berjangka atau forward seringkali tidak pada harga spot kecuali mendekati tanggal kedaluarsa. Keuntungan dari pasar spot yang pertama yaitu harga real time dari harga pasar sebenarnya. Yang kedua, pasar aktif dan juga liquid. Dan yang ketiga, dapat menerima pengiriman segera jika diinginkan. Selain keuntungan, ada juga kerugian. Nah, beberapa ini adalah kerugian dari pasar spot. Yang pertama yaitu harus menerima pengiriman fisik dalam banyak kasus. Dan yang kedua, tidak cocok untuk lindung nilai. Nah, contoh dari pasar spot, misalnya sebuah toko furnitur daring di Jerman menawarkan diskon 30% untuk semua pelanggan internasional yang membayar dalam waktu 5 hari kerja setelah melakukan pemesanan. Daniel, yang menjalankan bisnis furnitur daring di Amerika Serikat, melihat penawaran tersebut dan memutuskan untuk membeli meja senilai 10.000 US dollar dari toko daring tersebut. Karena dia perlu membeli euro untuk pengiriman hampir segera dan senang dengan nilai tukar euro per USD saat ini sebesar 1000,123, dia melakukan transaksi valuta asing pada harga spot untuk membeli euro senilai 10.000 dolar, yang berarti 8.902 euro adalah hasil dari 10.000 US dollar dibagi dengan 1.123. Transaksi spot tersebut memiliki tanggal penyelesaian T+2. Jadi, Daniel menerima euronya dalam 2 hari dan menyelesaikan akunnya untuk menerima diskon 30%. Pasar forward. Apa itu pasar forward? Pasar forward adalah bagian dari pasar keuangan yang berfungsi untuk memperdagangkan kontrak forward, yaitu kontrak derivatif yang mengatur kesepakatan pembelian atau penjualan aset di masa depan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Pasar forward umumnya digunakan untuk melindungi diri dari risiko perubahan harga di masa depan atau untuk spekulasi. Ciri-ciri pasar forward yaitu kontrak bersifat over the counter. Transaksi dilakukan langsung antara dua pihak tanpa melalui bursa sehingga fleksibel tetapi memiliki risiko kredit. Yaitu yang kedua ada tidak liquid.
Pasar forward tidak memiliki pasar sekunder sehingga kontrak tidak dapat dengan mudah diperdagangkan kembali. Yang ketiga, bersifat customized. Ketentuan kontrak seperti jumlah tenor dan spesifikasi aset disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat. Yang keempat, ada bebas kepercayaan karena sifatnya itu bergantung pada antara pembeli dan penjualnya. Lalu ada cara kerja pasar forward. Itu ada kesepakatan kontrak, pelaksanaan transaksi, dan tidak ada jaminannya. Kesepakatan kontrak itu dua pihak, pembeli dan penjual, sepakat untuk melakukan transaksi di masa depan dengan harga yang ditentukan saat ini. Yang kedua, ada pada tanggal jatuh tempo, aset yang diperjualbelikan akan dikirim atau dibayar sesuai harga yang disepakati. Lalu tidak ada jaminan, karena tidak ada pihak ketiga atau lembaga clearing risiko devalut untuk oleh salah satu pihak cukup tinggi. Ada kegunaan pasar forward. Perusahaan menggunakan kontrak forward untuk melindungi diri dari risiko fluktuasi harga. Contoh, risiko mata uang atau komoditas. Nah, contohnya, sebuah perusahaan importir mengunci nilai tukar untuk memastikan harga barang tidak terpengaruh oleh perubahan kurs. Investor memanfaatkan pasar forward untuk mendapatkan keuntungan dari prediksi pergerakan harga aset di masa depan. Lalu ada kegunaan pasar forward masih pengguna pasar forward dapat mengurangi ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan mereka. Nah, ada keuntungan pasar forward ada 3. Yang pertama, fleksibel dan dapat disesuaikan. Kedua, mengurangi risiko fluktuasi harga. Ketiga, tidak memerlukan modal awal atau tanpa margin. Nah, kerugian pasar forward itu ada risiko gagal bayar. Kedua, tidak valid, sulit menjual kembali kontrak. Ketiga, tidak ada regulasi yang ketat. Contoh forward fallacy, yaitu ada sebuah perusahaan di Indonesia akan mengimpor barang dari Amerika Serikat dalam 3 bulan ke depan dengan nilai transaksi sebesar $100.000 US. Kurs saat ini adalah 15.000 per USD dan perusahaan ingin mengunci kurs untuk menghindari risiko kenaikan kurs. Perusahaan dapat masuk ke dalam kontrak forward dengan bank atau lembaga keuangan. Dalam kontrak forward disepakati bahwa dalam 3 bulan ke depan perusahaan akan membeli $100.000 dengan kurs 15.000 per USD. Jika 3 bulan kemudian kurs naik menjadi 15.500 per USD, perusahaan tetap membeli dengan kurs 15.000 per USD. Jika kurs turun menjadi 14.800, perusahaan tetap membayar 15.000 per USD sehingga mengurangi kehilangan potensi dari penurunan kurs. Selanjutnya ada studi kasus penggunaan pasar spot oleh Starbucks. Latar belakang, Cargill perusahaan perdagangan komoditas global melakukan transaksi gandum di pasar spot untuk memenuhi permintaan pasar internasional. Sebagai contoh, pada musim panen, Cargill membeli gandum dari petani di Rusia atau Kanada pada harga spot dan menjualnya kepada negara-negara pengimpor dengan harga yang ditentukan saat itu. Hasil, pasar spot memungkinkan Cargill untuk memenuhi kebutuhan pasar global dengan cepat dan efisien, serta memberikan fleksibilitas kepada petani dan pedagang untuk berinteraksi sesuai dengan kondisi pasar yang berubah. Kesimpulan, pasar spot memungkinkan Cargill untuk memenuhi kebutuhan pasar global dengan cepat dan efisien. Ini juga memberikan fleksibilitas bagi petani dan pedagang untuk berinteraksi sesuai dengan kondisi pasar yang berubah. Dengan menggunakan pasar spot, Cargill dapat membeli gandum dari petani di Rusia atau Kanada pada harga yang berlaku saat itu dan menjualnya kepada negara pengimpor sesuai dengan permintaan pasar internasional. Ringkasan, pasar spot memperdagangkan instrumen keuangan dan pengiriman segera atau dalam waktu dekat. Umumnya diselesaikan dalam 1-2 hari kerja. Harga transaksi disebut harga spot, mencerminkan nilai pasar saat ini. Karakteristik transaksi spot ada cash, time, dan spot. Serta contoh perusahaan yang ingin mengimpor barang dari luar negeri dapat menggunakan kontrak forward untuk mengunci kurs dan menghindari resiko kenaikan nilai mata uang tukar. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah memaparkan materi pada video kali ini, dan juga saya, Resi Ramawati, sebagai moderator ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Muhammad Syahwidan, SEMM, sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional pada kali ini. Nah, demikian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.